Ini gila sih, Presiden Belanda undang Veda Ega ke istana usai balapan. Usai menyelesaikan balapan yang penuh perjuangan, Veda Ega dikabarkan menerima undangan kehormatan ke istana Presiden Belanda. Dalam cerita ini, undangan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas semangat juang dan sportivitas Veda yang tetap berusaha memberikan penampilan terbaik di lintasan. Setibanya di istana, Veda disambut dengan hangat. Presiden Belanda memuji dedikasi pembalap muda Indonesia tersebut yang dinilai mampu menginspirasi banyak anak muda untuk terus mengejar mimpi di dunia balap internasional. Pertemuan berlangsung penuh keakraban. Veda berbagi cerita mengenai perjuangannya sejak kecil hingga mampu bersaing di kejuaraan dunia. Momen tersebut menjadi simbol persahabatan dan penghargaan terhadap semangat pantang menyerah seorang atlet. Benar, Veda Ega Pratama mengalami crash saat balapan utama Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen pada Minggu 28 Juni 2026. Ia terjatuh pada lap ke-8 setelah sebelumnya tampil sangat kompetitif dan bahkan sempat berada di posisi depan untuk memperebutkan kemenangan. Akibat insiden tersebut, Veda gagal finish dan tidak memperoleh poin pada balapan itu. Benarkah Veda Ega dapat undangan dari Presiden Belanda usai balapan di Assen? Kabar yang menyebut Veda Ega mendapat undangan dari Presiden Belanda ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, benarkah informasi tersebut? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Presiden Belanda, penyelenggara Moto3, maupun tim Veda Ega yang membenarkan adanya undangan tersebut. Karena itu, kabar tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang diketahui, Veda Ega tampil luar biasa di sirkuit Assen. Ia sempat bersaing di barisan depan sebelum mengalami crash dan gagal menyelesaikan balapan. Meski hasil akhirnya mengecewakan, penampilan berani dan semangat pantang menyerah Veda menuai banyak pujian dari penggemar balap, terutama di Indonesia. Lalu, apakah benar Presiden Belanda mengundang Veda Ega ke istana? Sampai saat ini belum ada bukti atau pengumuman resmi yang mendukung klaim tersebut. Jika nantinya ada informasi resmi dari pihak terkait, tentu kabar itu akan menjadi perhatian besar bagi dunia balap Indonesia. Jadi untuk saat ini, kabar tersebut sebaiknya dianggap sebagai rumor yang belum terverifikasi, bukan fakta. Usai balapan, Veda mengaku kecewa dengan hasil tersebut, namun ia menilai insiden itu menjadi pelajaran berharga dan bertekad bangkit pada seri berikutnya. Meski gagal menyelesaikan balapan akibat crash, aksi berani Veda Ega di sirkuit Assen berhasil mencuri perhatian banyak penonton. Dalam cerita fiksi ini, Presiden Belanda disebut mengikuti jalannya balapan dan mengaku terkesan melihat semangat juang pembalap muda Indonesia tersebut. Veda Ega menunjukkan keberanian, determinasi, dan sportivitas yang luar biasa. Pembalap seperti inilah yang menginspirasi generasi muda. Meski hasil balapan tidak sesuai harapan, perjuangan Veda hingga mampu bersaing di barisan depan sebelum terjatuh dianggap sebagai bukti bahwa ia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pembalap terbaik di masa depan. Presiden Belanda panggil Veda Ega ke istana usai balapan di Assen. Aksi berani Veda Ega di sirkuit Assen menarik perhatian hingga ke kalangan pejabat tinggi Belanda. Meski gagal finish akibat crash, semangat juang dan sportivitas Veda disebut membuat banyak orang kagum. Beberapa hari setelah balapan, Veda dikisahkan menerima undangan kehormatan untuk berkunjung ke istana Presiden Belanda. Di sana, Presiden Belanda menyampaikan apresiasi atas keberanian dan tekad pantang menyerah yang ditunjukkan pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Presiden Belanda mengatakan bahwa Veda adalah contoh atlet muda yang tidak mudah menyerah meski menghadapi kegagalan. Veda pun mengucapkan terima kasih atas sambutan tersebut dan berjanji akan bekerja lebih keras agar bisa kembali membawa nama Indonesia bersaing di papan depan Moto3. Pertemuan itu ditutup dengan sesi foto bersama dan doa agar Veda segera bangkit pada balapan berikutnya. Kisah ini menggambarkan bahwa semangat juang seorang atlet dapat menginspirasi banyak orang, bahkan setelah mengalami kegagalan di lintasan. Kabar mengejutkan sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak penggemar membayangkan bagaimana jika Veda Ega mendapat undangan khusus ke istana Presiden Belanda setelah insiden crash yang dialaminya. Dalam skenario fiksi ini, Presiden Belanda dikisahkan memberikan apresiasi atas semangat juang Veda yang tetap menunjukkan sportivitas meski gagal menyelesaikan balapan. Veda disebut diundang untuk berbincang mengenai perjuangannya sebagai pembalap muda Indonesia yang mampu bersaing di level internasional. Di hadapan para tamu kehormatan, Presiden memuji keberanian, kerja keras, dan mental pantang menyerah yang ditunjukkan Veda. Momen tersebut kemudian menjadi simbol bahwa kegagalan di lintasan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang lebih besar. Suasana pedok masih dipenuhi rasa haru usai crash yang dialami Veda Ega. Di tengah kesibukan tim, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang langsung menghampiri Veda. Dengan wajah penuh rasa khawatir, ia tampak memberikan dukungan dan semangat setelah insiden tersebut. Momen singkat itu sontak memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah wanita tersebut? Apakah ia hanya seorang teman dekat, atau memang sosok spesial di hati Veda?
Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi hubungan keduanya. Namun, kehadiran wanita itu berhasil mencuri perhatian dan membuat banyak penggemar penasaran. Menurut kalian, apakah wanita cantik tersebut benar-benar pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kabar terbaru seputar dunia balap dan Veda Ega. Usai mengalami crash di lintasan, Veda Ega tampak berusaha bangkit dari kekecewaan. Di tengah suasana yang masih menegangkan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Wanita tersebut terlihat memberikan semangat dan dukungan kepada Veda setelah insiden itu. Momen singkat tersebut langsung mencuri perhatian para penggemar dan memunculkan berbagai pertanyaan. Siapakah sebenarnya wanita itu? Apakah hanya seorang teman yang peduli atau sosok spesial dalam kehidupan Veda Ega? Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Yang jelas, dukungan yang diberikan wanita tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian setelah balapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ia hanya teman atau seseorang yang spesial bagi Veda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar Veda Ega. Usai Veda Ega mengalami crash, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Ia terlihat memberikan dukungan dan semangat kepada Veda setelah insiden tersebut. Penampilannya yang menawan membuat banyak penggemar penasaran. Siapakah sebenarnya wanita cantik itu? Apakah ia adalah pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Karena itu, semua dugaan yang beredar masih sebatas spekulasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah wanita tersebut hanya teman atau memang sosok spesial di hati Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega. Momen haru terjadi usai Veda Ega mengalami crash di lintasan. Di tengah suasana yang penuh ketegangan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang tampak sangat terpukul melihat insiden tersebut. Dalam tayangan yang beredar, wanita itu terlihat emosional dan diduga sempat menangis setelah menyaksikan Veda Ega terjatuh. Ekspresinya membuat banyak orang ikut bersimpati dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok wanita tersebut? Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hubungan antara wanita itu dan Veda Ega. Karena itu, berbagai dugaan yang menyebutnya sebagai pacar masih belum dapat dipastikan. Yang jelas, momen tersebut menyita perhatian banyak penggemar dan menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan setelah balapan. Menurut kalian, siapakah wanita cantik ini? Apakah hanya teman atau seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen, Belanda, Ahad 28 Juni 2026. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan, meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsak ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maxino Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almansa dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil di Assen membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin di papan klasemen Moto3 musim 2026. Namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Quiles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda.
Pembalap CFM Auto Gaviota Aspartim itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quiles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quiles, Almanza, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Belanda. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan, meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi kelima saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil tersebut membuat Veda pulang tanpa tambahan poin dari putaran Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan balapan 20 lap di posisi terdepan. Kemenangan itu sekaligus melengkapi akhir pekan impresif Quiles setelah sebelumnya meraih pole position pada sesi kualifikasi. Pebalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, gagal menyelesaikan balapan Moto3 Belanda 2026 setelah mengalami kecelakaan saat masih bersaing di kelompok terdepan. Pembalap asal Indonesia itu harus mengakhiri balapan lebih awal setelah terjatuh pada lap ke-8 di tikungan 45. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Meski sempat bangkit dan membawa motornya kembali ke area pit, Veda memutuskan tidak melanjutkan balapan sehingga dinyatakan gagal finish. Sementara itu, kemenangan Moto3 Belanda menjadi milik Maximo Quiles. Pebalap CFM Auto Gaviota Aspartim tersebut finish di posisi pertama, disusul David Almanza di urutan kedua dan rekan setimnya Marco Morelli yang melengkapi podium ketiga. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Ia mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan pada lap pembuka. Marcos Uriarte sempat memimpin balapan selepas putaran pertama, sedangkan Veda turun ke posisi ke-9. Namun situasi berubah ketika Uriarte melebar di tikungan pertama dan kehilangan beberapa posisi. Insiden yang dialami Alvaro Carpe dan Adrian Cruces dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-6. Tak lama berselang, pembalap berusia muda itu terus menunjukkan kecepatannya hingga berhasil menembus posisi ketiga pada lap kedua. Memasuki lap keempat, David Almanza memimpin jalannya balapan, diikuti Maximo Quiles dan Veda di posisi ketiga. Veda terus memberikan tekanan kepada Quiles sebelum akhirnya berhasil merebut posisi kedua. Tak berhenti di situ, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan lomba setelah menyalip Almanza. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sesaat karena Almanza kembali merebut posisi pertama di tikungan ke-16. Memasuki lap ke-6, persaingan semakin ketat. Hakim Danish dan Quiles sempat menyalip Veda, tetapi Veda mampu merebut kembali posisi ketiga setelah Quiles melebar di tikungan terakhir. Memasuki lap ke-7, Veda kembali kehilangan beberapa posisi setelah melebar di salah satu tikungan hingga turun ke posisi ke-8. Tak lama kemudian, ia kembali terdorong ke posisi ke-10. Nasib kurang beruntung menghampiri Veda pada lap ke-8. Saat melintasi tikungan 45, motor yang dikendarainya kehilangan grip pada roda belakang sehingga ia terjatuh. Veda tidak mengalami cedera serius dan berjalan kembali ke pit, namun memutuskan menghentikan balapan. Di barisan depan, duel antara Maximo Quiles dan David Almanza terus berlangsung hingga lap-lap terakhir. Quiles beberapa kali saling salip dengan Almanza sebelum akhirnya mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marco Morelli berhasil merebut posisi ketiga setelah menyalip sejumlah rival pada penghujung balapan. Veda Ega Pratama mengaku kecewa setelah crash atau kecelakaan dalam Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen, Minggu 28 Juni.
Pembalap Honda Tim Asia ini mengawali balapan dari posisi ke-7, sempat berada di urutan kedua, tetapi kemudian jatuh sehingga tak bisa menyelesaikan balapan. Bagi Veda, ini adalah kali kedua pada musim ini tidak bisa menyelesaikan balapan. Kecelakaan pertama ia alami dalam balapan di Amerika Serikat pada 29 Maret 2026. Balapan hari ini, Minggu 28 Juni, adalah bencana karena saya tidak bisa menyelesaikannya, jadi saya sangat kecewa, kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Tim Asia. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu bagus, sulit untuk menerima hasil ini. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya karena perasaan dengan motor sangat bagus. Meski tidak bisa tampil sesuai harapan, Veda tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia mengambil hikmah dari kecelakaan tersebut agar bisa tampil semakin matang. Saya mampu bertarung dengan para pemimpin, berjuang untuk posisi depan, dan menunjukkan potensi saya, ujar pembalap muda asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu juga kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Berikutnya, Veda akan tampil dalam Moto3 Jerman 2026. Balapan ini akan berlangsung di sirkuit Sachsenring pada 10-12 Juni. Veda berjanji akan tampil lebih kuat. Tentu saja, saya kecewa. Tetapi saya tahu kami, Honda Tim Asia, memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Jerman, kata Veda. Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, meninggalkan Asen dengan penuh kekecewaan. Akhir pekannya yang dibangun dengan baik harus berakhir tanpa poin. Memiliki kecepatan dan berpotensi mendulang poin secara maksimal, pembalap bernomor 9 itu justru melakukan sebuah kesalahan. Memulai balapan Moto3 dari posisi ke-7 di grid, Veda melakukan start bagus. Ia langsung bergabung dalam pertarungan di barisan depan. Sang rider terus naik posisi, bahkan sempat menempati posisi pertama setelah menyalip Max Quiles, CFM Auto Gaviota Aspartim, serta David Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Sayangnya, Veda kehilangan momentum pada lap 7 usai kontak dengan pembalap lain. Ia lalu melorot turun ke posisi ke-10. Satu lap berikutnya, pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta berupaya memulihkan posisinya. Akan tetapi, Veda kehilangan kendali atas motornya saat keluar dari tikungan, lalu mengalami high side dan jatuh di tikungan 4. Balapan hari ini benar-benar bencana karena saya tidak bisa finish, jadi saya sangat kecewa. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu baik, sulit bagi saya untuk menerima hasil ini, tuturnya. Namun, saya juga melihat sisi positifnya, karena perasaan mengendarai motornya sangat baik. Saya mampu bersaing dengan para pemimpin balapan, memperebutkan posisi terdepan dan menunjukkan potensi saya. Mengakui bahwa kecelakaan karena kesalahan yang dilakukannya, Veda juga mengevaluasi dirinya, terutama dalam bagaimana menghadapi situasi saat bertarung melawan barisan rival di dalam grup besar. Kendati kecewa pulang dengan tangan hampa, pembalap bernomor 9 itu tak mengendur semangatnya. Ia bertekad untuk tampil kuat di Sachsenring 2 pekan mendatang. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik, ucap nomor 9. Kecelakaan itu juga merupakan kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Tentu saja saya kecewa, tetapi saya tahu kami memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Grand Prix Jerman. Usai memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian para penggemar, bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena momen setelah balapan yang ramai diperbincangkan. Dalam sebuah momen yang beredar di media sosial, terlihat seorang wanita cantik menghampiri Veda Ega di area pedok. Kehadirannya langsung memancing rasa penasaran para penggemar. Banyak yang berspekulasi bahwa wanita tersebut ingin memberikan sebuah hadiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Veda di lintasan. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas wanita tersebut maupun tujuan kedatangannya. Belum diketahui apakah ia benar-benar membawa hadiah atau hanya ingin memberikan dukungan secara langsung kepada Veda. Meski begitu, momen singkat tersebut sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap. Banyak netizen memuji perjuangan Veda Ega yang terus tampil kompetitif dan berharap pembalap muda Indonesia itu mampu meraih hasil yang lebih baik pada balapan berikutnya. Usai mengalami insiden crash yang membuat banyak penggemar khawatir, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena kemunculan seorang wanita cantik yang menghampirinya setelah balapan. Di media sosial, beredar berbagai spekulasi bahwa wanita tersebut datang membawa hadiah. Bahkan ada yang menduga ingin memberikan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan kepada Veda Ega. Kabar itu pun langsung mengundang beragam komentar dari para penggemar. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai tujuan kedatangan wanita tersebut maupun apakah benar ia membawa uang atau hadiah untuk Veda Ega. Informasi yang beredar masih berupa spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlepas dari rumor tersebut, banyak penggemar tetap memberikan doa dan dukungan agar Veda Ega segera pulih dan kembali tampil maksimal pada balapan berikutnya.
Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen, Belanda Minggu. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Namun, posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Kiles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspartin itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51 detik,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Kiles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpi yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen. Sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Kiles, Almanza, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar, turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Suasana pedok masih dipenuhi rasa haru usai crash yang dialami Veda Ega. Di tengah kesibukan tim, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang langsung menghampiri Veda. Dengan wajah penuh rasa khawatir, ia tampak memberikan dukungan dan semangat setelah insiden tersebut. Momen singkat itu sontak memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah wanita tersebut? Apakah ia hanya seorang teman dekat atau memang sosok spesial di hati Veda? Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi hubungan keduanya. Namun, kehadiran wanita itu berhasil mencuri perhatian dan membuat banyak penggemar penasaran. Menurut kalian, apakah wanita cantik tersebut benar-benar pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kabar terbaru seputar dunia balap dan Veda Ega. Usai mengalami crash di lintasan, Veda Ega tampak berusaha bangkit dari kekecewaan. Di tengah suasana yang masih menegangkan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Wanita tersebut terlihat memberikan semangat dan dukungan kepada Veda setelah insiden itu. Momen singkat tersebut langsung mencuri perhatian para penggemar dan memunculkan berbagai pertanyaan. Siapakah sebenarnya wanita itu? Apakah hanya seorang teman yang peduli atau sosok spesial dalam kehidupan Veda Ega? Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Yang jelas, dukungan yang diberikan wanita tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian setelah balapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ia hanya teman atau seseorang yang spesial bagi Veda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar Veda Ega. Usai Veda Ega mengalami crash, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Ia terlihat memberikan dukungan dan semangat kepada Veda setelah insiden tersebut. Penampilannya yang menawan membuat banyak penggemar penasaran. Siapakah sebenarnya wanita cantik itu? Apakah ia adalah pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Karena itu, semua dugaan yang beredar masih sebatas spekulasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah wanita tersebut hanya teman atau memang sosok spesial di hati Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega. Momen haru terjadi usai Veda Ega mengalami crash di lintasan. Di tengah suasana yang penuh ketegangan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang tampak sangat terpukul melihat insiden tersebut. Dalam tayangan yang beredar,
Wanita itu terlihat emosional dan diduga sempat menangis setelah menyaksikan Veda Ega terjatuh. Ekspresinya membuat banyak orang ikut bersimpati dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok wanita tersebut? Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hubungan antara wanita itu dan Veda Ega. Karena itu, berbagai dugaan yang menyebutnya sebagai pacar masih belum dapat dipastikan. Yang jelas, momen tersebut menyita perhatian banyak penggemar dan menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan setelah balapan. Menurut kalian, siapakah wanita cantik ini? Apakah hanya teman atau seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen Belanda, Ahad 28/6/2026. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan, meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almansa dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danis. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil di Assen membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin di papan klasemen Moto3 musim 2026. Namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Quiles semakin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspartim itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quiles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almansa naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quiles, Almansa, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar, turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Belanda. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almansa dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil tersebut membuat Veda pulang tanpa tambahan poin dari putaran Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan balapan 20 lap di posisi terdepan. Kemenangan itu sekaligus melengkapi akhir pekan impresif Quiles setelah sebelumnya meraih pole position pada sesi kualifikasi. Pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, gagal menyelesaikan balapan Moto3 Belanda 2026 setelah mengalami kecelakaan saat masih bersaing di kelompok terdepan. Pembalap asal Indonesia itu harus mengakhiri balapan lebih awal setelah terjatuh pada lap ke-8 di tikungan 45. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi, sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh.
Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi, sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Meski sempat bangkit dan membawa motornya kembali ke area pit, Veda memutuskan tidak melanjutkan balapan sehingga dinyatakan gagal finish. Sementara itu, kemenangan Moto3 Belanda menjadi milik Maximo Quiles. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspartim tersebut finish di posisi pertama, disusul David Almanza di urutan kedua, dan rekan setimnya Marco Morelli yang melengkapi podium ketiga. Memulai balapan dari posisi ketujuh, Veda langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Ia mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan pada lap pembuka. Marcos Uriarte sempat memimpin balapan selepas putaran pertama, sedangkan Veda turun ke posisi ke-9. Namun situasi berubah ketika Uriarte melebar di tikungan pertama dan kehilangan beberapa posisi. Insiden yang dialami Alvaro Carpe dan Adrian Cruces dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-6. Tak lama berselang, pembalap berusia muda itu terus menunjukkan kecepatannya hingga berhasil menembus posisi ketiga pada lap kedua. Memasuki lap keempat, David Almanza memimpin jalannya balapan, diikuti Maximo Quiles dan Veda di posisi ketiga. Veda terus memberikan tekanan kepada Quiles sebelum akhirnya berhasil merebut posisi kedua. Tak berhenti di situ, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan lomba setelah menyalip Almanza. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sesaat karena Almanza kembali merebut posisi pertama di tikungan ke-16. Memasuki lap ke-6, persaingan semakin ketat. Hakim Danish dan Quiles sempat menyalip Veda, tetapi Veda mampu merebut kembali posisi ketiga setelah Quiles melebar di tikungan terakhir. Memasuki lap ke-7, Veda kembali kehilangan beberapa posisi setelah melebar di salah satu tikungan hingga turun ke posisi ke-8. Tak lama kemudian, ia kembali terdorong ke posisi ke-10. Nasib kurang beruntung menghampiri Veda pada lap ke-8. Saat melintasi tikungan 45, motor yang dikendarainya kehilangan grip pada roda belakang sehingga ia terjatuh. Veda tidak mengalami cedera serius dan berjalan kembali ke pit, namun memutuskan menghentikan balapan. Di barisan depan, duel antara Maximo Quiles dan David Almanza terus berlangsung hingga lap-lap terakhir. Quiles beberapa kali saling salip dengan Almanza sebelum akhirnya mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marco Morelli berhasil merebut posisi ketiga setelah menyalip sejumlah rival pada penghujung balapan. Veda Ega Pratama mengaku kecewa setelah crash atau kecelakaan dalam Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen, Minggu 28 Juni. Pembalap Honda Tim Asia ini mengawali balapan dari posisi ke-7, sempat berada di urutan kedua, tetapi kemudian jatuh sehingga tak bisa menyelesaikan balapan. Bagi Veda, ini adalah kali kedua pada musim ini tidak bisa menyelesaikan balapan. Kecelakaan pertama ia alami dalam balapan di Amerika Serikat pada 29 Maret 2026. Balapan hari ini, Minggu 28 Juni, adalah bencana karena saya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi saya sangat kecewa, kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Tim Asia. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu bagus, sulit untuk menerima hasil ini. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya karena perasaan dengan motor sangat bagus. Meski tidak bisa tampil sesuai harapan, Veda tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia mengambil hikmah dari kecelakaan tersebut agar bisa tampil semakin matang. Saya mampu bertarung dengan para pemimpin, berjuang untuk posisi depan, dan menunjukkan potensi saya, ujar pembalap muda asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu juga kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Berikutnya Veda akan tampil dalam Moto3 Jerman 2026. Balapan ini akan berlangsung di sirkuit Sachsenring pada 10-12 Juni. Veda berjanji akan tampil lebih kuat. Tentu saja, saya kecewa. Tetapi saya tahu kami, Honda Tim Asia, memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Jerman, kata Veda. Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, meninggalkan Assen dengan penuh kekecewaan. Akhir pekannya yang dibangun dengan baik harus berakhir tanpa poin. Memiliki kecepatan dan berpotensi mendulang poin secara maksimal, pembalap bernomor 9 itu justru melakukan sebuah kesalahan. Memulai balapan Moto3 dari posisi ke-7 di grid, Veda melakukan start bagus. Ia langsung bergabung dalam pertarungan di barisan depan. Sang rider terus naik posisi, bahkan sempat menempati posisi pertama setelah menyalip Max Quiles, CFM Auto Gaviota Aspartim, serta David Almanza, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Sayangnya, Veda kehilangan momentum pada lap 7 usai kontak dengan pembalap lain. Ia lalu melorot turun ke posisi ke-10. Satu lap berikutnya, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, berupaya memulihkan posisinya. Akan tetapi, Veda kehilangan kendali atas motornya saat keluar dari tikungan, lalu mengalami high side dan jatuh di tikungan 4.
Balapan hari ini benar-benar bencana karena saya tidak bisa finish, jadi saya sangat kecewa. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu baik, sulit bagi saya untuk menerima hasil ini, tuturnya. Namun saya juga melihat sisi positifnya karena perasaan mengendarai motornya sangat baik. Saya mampu bersaing dengan para pemimpin balapan, memperebutkan posisi terdepan dan menunjukkan potensi saya. Mengakui bahwa kecelakaan karena kesalahan yang dilakukannya, Veda juga mengevaluasi dirinya, terutama dalam bagaimana menghadapi situasi saat bertarung melawan barisan rival di dalam grup besar. Kendati kecewa pulang dengan tangan hampa, pembalap bernomor 9 itu tak mengendur semangatnya. Ia bertekad untuk tampil kuat di Sachsenring 2 pekan mendatang. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik, ucap nomor 9. Kecelakaan itu juga merupakan kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Tentu saja saya kecewa, tetapi saya tahu kami memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Grand Prix Jerman. Usai memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian para penggemar. Bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena momen setelah balapan yang ramai diperbincangkan. Dalam sebuah momen yang beredar di media sosial, terlihat seorang wanita cantik menghampiri Veda Ega di area pedok. Kehadirannya langsung memancing rasa penasaran para penggemar. Banyak yang berspekulasi bahwa wanita tersebut ingin memberikan sebuah hadiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Veda di lintasan. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas wanita tersebut maupun tujuan kedatangannya. Belum diketahui apakah ia benar-benar membawa hadiah atau hanya ingin memberikan dukungan secara langsung kepada Veda. Meski begitu, momen singkat tersebut sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap. Banyak netizen memuji perjuangan Veda Ega yang terus tampil kompetitif dan berharap pembalap muda Indonesia itu mampu meraih hasil yang lebih baik pada balapan berikutnya. Usai mengalami insiden crash yang membuat banyak penggemar khawatir, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena kemunculan seorang wanita cantik yang menghampirinya setelah balapan. Di media sosial, beredar berbagai spekulasi bahwa wanita tersebut datang membawa hadiah. Bahkan, ada yang menduga ingin memberikan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan kepada Veda Ega. Kabar itu pun langsung mengundang beragam komentar dari para penggemar. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai tujuan kedatangan wanita tersebut maupun apakah benar ia membawa uang atau hadiah untuk Veda Ega. Informasi yang beredar masih berupa spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlepas dari rumor tersebut, banyak penggemar tetap memberikan doa dan dukungan agar Veda Ega segera pulih dan kembali tampil maksimal pada balapan berikutnya. Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen, Belanda, Minggu. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin, namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Kieles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM OT Gaviota Aspartim itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit, 51,801 detik, dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Kieles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almansa naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen. Sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Kieles, Almansa, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar, turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik.